sebagai tim marketing, kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan promosi yang sesuai dengan pelanggan kita. Dan pastinya tujuan utamanya itu untuk memaksimalkan profit dan juga meningkatkan produksi. Tapi kadang hasilnya itu nihil alias jong. Nah, hal ini itu bisa banget terjadi karena kita melakukan satu hal yang paling fatal, yaitu menganggap semua pelanggan itu sama dan atau menyamaratakan pelanggan. Padahal pelanggan itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Jadi, satu program promosi itu nggak bisa cocok buat semua pelanggan. Nah, dari sini masalahnya itu jelas kalau kita itu belum benar-benar mengenal pelanggan kita siapa. Kita nggak tahu siapa yang sultan, siapa yang anak kos, dan siapa yang masih mahasiswa ataupun pekerja kantoran. Nah, akibatnya dari itu, marketing itu sering banget bikin program itu hanya berdasarkan tebak-tebakan saja, tidak berdasarkan data yang valid. Nah, kalau di marketing kalian gitu-gitu terus, bisnis kalian nggak akan maju dan cuan kalian nggak akan level up. Tapi tenang aja, aku punya solusinya. Jadi ada AI yang akan membantu kita untuk auto cuan. Hah? Emang bisa ya bikin auto cuan? Bisa banget dong. Jadi AI ini punya kemampuan untuk mengetahui atau mempunyai kemampuan untuk melihat suatu data yang tersembunyi atau pola yang tersembunyi dalam suatu data. Nah, hal ini bisa membantu kita sebagai personal assistant yang akan membantu memisahkan atau mengelompokkan berbagai tipe customer-nya. Nah, tujuannya untuk apa? Pastinya supaya promosi kita sesuai sasaran. Nah, untuk memecahkan masalah ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita perlu menyiapkan bahan atau input yang akan diproses oleh AI nanti. Untuk ujian saat ini, saya sudah menyiapkan dataset sebagai berikut. Dataset ini simpel saja, hanya ada beberapa informasi mengenai pelanggan di suatu mall. Nah, dataset ini berisi yang pertama, ada nama pelanggan, ID pelanggan, dan beberapa informasi lainnya, termasuk pendapatan tahunan ataupun skor pelanggan. Nah, penasaran kan gimana AI bisa memproses semua data tersebut? Jadi simak informasi selanjutnya ya. Sebelum mulai mengelompokkan, AI itu tuh perlu tahu dulu nih berapa ya kira-kira kelompok yang efisien untuk data kita. Nah, untuk mencari tahu kita itu perlu membutuhkan teknik yang namanya teknik siku atau elbow method. Nah, di elbow method ini kita contohkan nih sebagai siku manusia yang dimana sisi ini tuh disebut dengan siku. Nah, teknik ini singkatnya dimana ketika penambahan usaha kita itu tidak sebanding lagi dengan hasil yang kita dapatkan. Setelah dihitung oleh AI, kita tuh mendapatkan K sama dengan 5 atau 5 kelompok yang paling efisien untuk data kita. Nah, skor belanja tadi itu tuh dijadikan sebagai skor LTV. Nah, kita mulai dulu nih dari tim budget. Nah, ada namanya K1 atau si paling konservatif, di mana uang mereka banyak tapi belanjanya itu dikit. Ya seperti kalau misalnya orang kaya ngeliat ke toko-toko cuma lihat-lihat doang nih. Nah, ada juga si K2 atau si paling hemat, di mana pendapatannya mereka kecil tapi gaya belanjanya juga dikit. Nah, K1 sama K2 ini tuh paling minim effort untuk toko kita atau usaha kita untuk mengeluarkan effort untuk mereka, karena mereka gaya belanjanya itu sangat-sangat sedikit. Nah, ada juga nih K3 atau si rata-rata, di mana pendapatannya juga di rata-rata dan juga gaya belanjanya juga di rata-rata. Nah, itu tuh menjadi sasaran empuk untuk toko atau suatu brand untuk melakukan cross-selling ringan kepada mereka agar mereka itu bisa naik kelas. Nah, ini nih juara kita, ada K4 sama K5. Nah, K4 itu biasa kita sebut dengan si royal. Nah, income-nya standar tapi gaya belanjanya itu tinggi banget. Nah, mereka itu adalah customer yang loyal kepada kita atau perusahaan kita. Nah, ada juga L5 atau si VVIP atau si elite. Nah, ini tuh benar-benar kaya guys, karena
pendapatannya tinggi tapi gaya belanjanya juga tinggi. Nah, K4 sama K3 ini benar-benar menjadi kelompok yang paling kita utamakan karena LTV mereka itu tertinggi dan harus kita jaga mati-matian. Kesimpulannya, fokus usaha kita harus 80% fokus ke K5 dan K4. Kenapa? Karena kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang paling loyal dan paling menguntungkan. Nah, ini yang disebut dengan target marketing. Jadi kita hanya fokus kepada siapa saja yang menguntungkan kita. Dan pastinya hal tersebut bisa tepat sasaran dan bikin energi kita tuh lebih efektif dan efisien. Jadi gak kebuang sia-sia. Nah, seperti halnya mengirim undangan pernikahan, kita gak harus kirim ke seluruh kontak yang ada di HP kita, tapi kita hanya mengirimkan kepada teman-teman kita saja. Nah, kira-kira program apa sih yang cocok banget untuk K5 dan K4 ini? Nah, untuk K5 sendiri kita harus bikin program yang bisa bikin dia tuh merasa eksklusif gitu. Jadi bisa dikasih beberapa program seperti yaitu program ataupun personal shopping. Sedangkan K4 ini kita bisa kasih program yang cukup worth it buat mereka. Contohnya seperti poin belanja yang bisa ditukarkan dengan tiket liburan. Jadi untuk K4 ini atau si paling bawah ini nggak cuma dikasih diskon 10% aja, tapi dikasih program yang benar-benar bikin dia tuh merasa oh ternyata belanja di situ worth it ya gitu. Jadi ada feedback gitu ke si K4-nya ini. Jadi, TI ini tuh literally ngasih kita gambaran tentang kelompok-kelompok yang harus kita jaga dan juga yang paling bernilai. Nah, AI ini juga tuh bukan lagi tebak-tebakan ya, tapi udah berbasis data.